Kita akan coba melihat untuk hari Senin ini lebih khusus kepada uh, Nineveh, maka ada hal-hal yang lain yang coba kita angkat untuk boleh menjadi pelajaran kita. Ada beberapa pertanyaan, saya tipenya suka begini ya, memunculkan pertanyaan, kemudian kita diskusi atau kita jabarkan untuk jawaban tersebut. Jadi diminta untuk kita membaca Yunus 3 ayat 5-10 dan kemudian pertanyaan dari bacaan tersebut, lalu mengapa nubuatan ini tidak digenapi? Nubuatan yang mana? Oke, Yunus, nabi yang enggan itu diutus, disuruh untuk membawa pekabaran penghakiman kepada Nineveh. Dan ada sedikit drama ya di Yunus 1 dan Yunus 2, bagaimana dia kemudian ada di dalam perut ikan, tetapi kemudian di pasal 3 kita melihat bagaimana Yunus kemudian akhirnya mengabarkan pekabaran ini ke Nineveh. Yunus memiliki pekabaran yang sangat berbeda untuk orang-orang Nineveh. Jadi mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ya mungkin saya tidak tahu saudara-saudara yang ada di New Jersey, di Loma Linda, atau kita di Indonesia, kira-kira sejauh mana, seberapa kilo ya jarak yang ditempuh untuk satu hari perjalanan. Dan di dimensi itulah Yunus kemudian berbicara atau menyampaikan pekabaran ini. Apa yang dia sampaikan? Dan itulah pertanyaan kita. Itu nubuatan yang dinubuatkan, yang Tuhan berikan kepada Nineveh. Dia katakan begini, 40 hari lagi maka Nineveh akan ditunggang balikan. Ayat 4. Tampaknya ini cukup jelas. Tempat itu akan hancur lebur. Lagi pula bukankah ini adalah suatu kata langsung, kalimat langsung dari seorang nabi Tuhan. Nabi erat hubungannya dengan nubuat. Dan apa yang dia katakan dari Tuhan, dan itu adalah sebuah nubuatan. Bahwa nubuatan akan terjadi nanti. Ya, dan 40 hari lagi Nineveh akan dihancurkan. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu bersama, ternyata Nineveh tidak ditunggang balikan. Ya, nah sekarang kita akan kembali kepada pertanyaan dari dari pertanyaan ini. Mengapa nubuatan Yunus tidak tergenapi? Jawabannya jelas bahwa nubuatan Yunus tidak tergenapi karena pertobatan. Terjadi pertobatan penduduk Nineveh. Saya ingin munculkan berdasarkan Yunus 3 ayat 5-10 adalah poin-poin penting yang boleh menguatkan akan ide ini. Yang pertama, ketika terjadi respon cepat dan menyeluruh. Jadi begitu mereka mendengarkan perkataan Yunus di ayat 5, di ayat 4, itulah nubuatan itu, amaran itu, mau jatuhkan hukuman. Tapi ayat selanjutnya, orang Nineveh kemudian percaya kepada Allah. Mereka berbalik, mereka bertobat. Ini bukan hanya sekelompok kecil, tetapi pertobatan itu meluas dari rakyat biasa hingga kepada raja. Jadi mereka langsung merespon, bahkan tidak hanya satu pribadi-pribadi tertentu, namun secara menyeluruh. Saya melihat ini hal yang luar biasa. Jadi respon yang cepat dan menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah mereka puasa
ya, mereka berpuasa dan bertobat. Bahkan Raja Nineveh turun dari taktanya, menanggalkan jubahnya, mengenakan kain kabung, duduk di apa? Ya, berarti dari atas tahta kemudian langsung ke tanah. Ini hal yang luar biasa, menandakan sikap rendah hati, merendahkan diri, menunjukkan sikap merendahkan diri. Ia juga memerintahkan seluruh kota untuk berpuasa. Tidak hanya orang-orang atau penduduk, saudara lihat, termasuk hewan mereka. Saya tidak tahu ide ini bagaimana. Kita mungkin selama ini pernah berpuasa, tapi apakah kita pernahkah kita juga membiarkan hewan peliharaan kita di rumah ikut berpuasa? Tapi ini yang terjadi, saudara, termasuk hewan mereka berpuasa. Kemudian yang ketiga, seruan untuk bertobat dari dosa. Raja dan rakyat Nineveh di ayat 8 menyuruhkan agar setiap orang berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, dari kekerasan yang ada pada mereka. Saudara bisa lihat step-stepnya, mereka langsung respon cepat dan menyeluruh. Ini jadi gimana? Bayangkan, mereka nggak kenal ini Yunus. Kalau kita bisa berimajinasi, sama seperti di zamannya Nuh, orang pada kenal Nuh. Dan kemudian banyak pengkritik-pengkritik, ya, itu tercatat di dalam buku Petrus dan kitab Petrus, dan kita bisa melihat kritik mungkin adalah, wah, Nuh, kamu kok buat batra itu di atas gunung. Tapi ini Yunus tidak dikenal oleh Niniwe. Saya tidak yakin mereka juga kenal Allah yang akan mengeksekusi penalti itu, hukuman itu. Tapi saudara, luar biasa respon mereka. Bagaimana? Dan kemudian mereka berpuasa. Tidak hanya berpuasa, tetapi seruan memanggil kepada semua penduduk untuk mari bertobat dari dosa mereka. Ini menunjukkan kesadaran mereka akan dosa-dosa mereka. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa melihat di sini harapan akan rahmat Allah. Mereka melakukan semua ini dengan harapan bahwa Allah akan berbalik dari murkanya yang menyala-nyala dan tidak jadi menghancurkan mereka. Yunus 3 ayat 9. Dan kemudian bagian yang terakhir disebutkan bahwa ketika mereka berharap, mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Belas kasihan Allah. Allah melihat perbuatan mereka. Bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, menyesali, dan kemudian Allah menyesali malapetaka yang telah Ia katakan akan ditimpakan kepada mereka, dan Ia tidak jadi melakukannya. Itu yang dicatat di dalam ayat 10. Saudara, kita bisa melihat luar biasa. Sama halnya dengan pengalaman orang Israel. Orang Israel berkali-kali, saudara, ya, berkali-kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Tapi ketika mereka balik lagi, luar biasa, Tuhan kembali kepada mereka. Jadi prinsipnya Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi umatnya lah yang meninggalkan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat inilah skemanya, ya, merespon dengan cepat. Demikian juga untuk berpuasa. Kemudian itu tidak hanya Yunus yang menyampaikan, tetapi seruan ini kembali digemahkan oleh mereka sendiri. Ayo, 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 bertobat, mari, mari, mari. Jadi saudara lihat, dan kemudian mereka berharap untuk kemurahan Tuhan menjadi bagian mereka, dan terjadi
Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apa yang boleh saya sampaikan di sini adalah bahwa nubuat atau nubuatan Yunus tentang kehancuran Niniwe adalah sebuah peringatan yang berfungsi untuk mengupayakan menghasilkan pertobatan. Bukan sebuah keputusan Allah yang mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Allah berubah ketika pertobatan itu terjadi. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, yang siap mengampuni ketika ada pertobatan yang tulus. Untuk itu, judul pelajaran kita hari Senin oleh penulis Sekolah Sobat menyebutkan atau memberi judul adalah sebuah karya pertobatan. Jadi saudara, ketika akan tiba di kesudahan, ada dua hal yang akan terjadi. Ketika amaran ini diberitakan, peringatan ini disampaikan, yang pertama akan terjadi pertobatan. Itulah yang akan digambarkan melalui Niniwe. Tetapi mulai besok sampai selesai pekan ini, kita akan melihat bahwa ketika amaran itu diberikan, penghukuman akan dijatuhkan, amaran diberikan, dan tidak ada pertobatan, maka ketika tiba kesudahan adalah kehancuran yang akan dialami. Dan itulah yang akan menjadi gambaran tentang kesudahan melalui pengalaman Babel. Ya, kita akan pelajari besok. Saya mau kaitkan dengan pekabaran 3 malaikat. Saudara lihat, ini adalah amaran bukan kepada Niniwe, bukan hanya kepada kita, anggota gereja, tetapi pekabaran ini ditujukan kepada semua suku, kaum, bahasa, bangsa, di mana saja, ya ras termasuk. Untuk dikhotbahkan, untuk dikabarkan, dikumandangkan, seruan nyaring. Dan itu adalah peran kita untuk menyampaikan bahwa takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Kemudian menyusul dengan pekabaran lain bahwa sudah roboh Babel, kota besar itu. Kemudian menyusul lagi kabaran yang ketiga. Oh, jika seseorang, ini kita harus sampaikan, menyembah binatang itu, kemudian menerima tanda di dahi, menyembah patung di dahi dan di tangan, maka akan meminum cawan anggur murka Allah. Nah, saudara, sama halnya peran ini yang akan kita lakukan di akhir zaman. Bukan akan, sementara kita lakukan dengan apa yang disampaikan oleh Yunus ke kota Niniwe. Yang penting kita telah memainkan peran itu. Dan dunia harus merespon. Apakah kemudian akan menghasilkan karya pertobatan atau justru upah untuk kebinasaan? Saya pikir itulah relasi atau hubungan apa yang sedang kita bicarakan tentang akhir zaman mengenai kesudahan. Melalui kisah ini, bagaimana bisa menjadi gambaran bagi kita di akhir zaman? Bapak Ibu, ini yang boleh saya bagikan. Jadi, kita bisa melihat di sini adalah bahwa kisah Niniwe sama dengan akhir zaman. Nubuat mesianik tentang kedatangan Kristus yang pertama dan kedua, kemudian pemunculan tanda binatang, kemudian pencurahan kutuk di akhir zaman, dan kemudian penganiayaan juga di akhir zaman. Ini semua tidak bersyarat. Mereka akan terjadi terlepas dari apa yang manusia lakukan. Apa yang manusia lakukan dan pilihan yang mereka buat
Kata lain bahwa itu akan menentukan pilihan. Apa yang mereka pilih itu akan menentukan akan nasib mereka. Jadi ketika itu disampaikan bahwa dalam 40 hari lagi, maka Nineve akan ditunggang balikan. Maka sama halnya dengan kita, bahwa barang siapa yang tidak percaya akan binasa kekal, maka ketika pekabaran ini disampaikan, mungkin ada yang akan bertobat. Jadi pilihan itu akan menentukan apa nasib mereka nanti. Ya, jadi itulah yang menjadi kaitan untuk gambaran kita di akhir zaman. Kemudian bagian yang terakhir, di bagian paling bawah dari pelajaran 10 sahabat kita ada sebuah pertanyaan. Pilihan apakah yang sedang Anda buat, saudara dan saya? Yang sedang kita buat, yang dapat membantu pilihan apa yang akan saudara dan saya buat nanti ketika masalah penyembahan Tuhan ataukah menyembah patung itu kemudian terjadi di dunia ini. Nah, saudara, saya pikir ini kaitan dari beberapa minggu ini ya, belakangan, bahwa pilihan yang bisa kita ambil, kita tentukan, itu semua dikondisikan melalui cara kita merespon akan tantangan-tantangan kehidupan kita, mulai dari yang kecil atau hal yang sepele. Dan itu kita sudah pelajari kemarin, minggu yang lalu, ya, pekan yang lalu. Jadi kalau kita terbiasa membiarkan hal-hal yang suci, yang sakral, hal-hal yang prinsip, kita anggap itu sepele. Dan itu akan terbiasa, saudara. Wah, cukup riskan. Ya, high risk, boleh disebutkan demikian. Ketika ada pilihan yang justru akan menjadi penentu, kita sudah terbiasa dengan pilihan-pilihan. Kita tahu bahwa itu tidak boleh. Kasih karunia Tuhan besar untuk saya. Ya, oke lah, nanti saya bertobat. Mungkin pengabaian-pengabaian seperti itu. Belum sekarang. Tetapi saudara, kita tidak tahu akhir kita itu kapan. Hari ini, hari esok, kita tidak tahu. Atau nanti pas ada undang-undang hari Minggu itu dijalankan, baru di sana. Kalau di sana, tapi kalau belum, kita tidak tahu akhir hidup kita. Jadi membiasakan diri, ini akan mengkondisi kita, pilihan-pilihan yang kita ambil untuk hari yang akan datang. Ini disebutkan, ini bukan tentang mengubah nubuatan yang tidak bersyarat tersebut, melainkan tentang membentuk karakter dan kesetiaan kita. Sehingga ketika ujian akhir itu datang, kita sudah teguh dalam pendirian kita. Oke, ada beberapa hal yang terkait di sini dalam hal kita membuat pilihan, dan itulah yang akan coba kita kaji dalam waktu-waktu terdekat ini. Yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mengapa ini penting? Karena pilihan yang kita ambil, saudara dan saya ambil, itu base-nya adalah tentang seperti apa hubungan saya dengan Tuhan. Kalau di setiap pengambilan keputusan selalu tanpa Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, saudara, kecenderungan saudara memilih adalah tentang untung saya apa, rugi saya apa, benefit saya apa, kayaknya bagus, oke, siap. Tetapi berbeda dengan jika saudara memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, saudara takut akan Tuhan,
maka walaupun terlihat itu benefit, saudara akan datang kepada Tuhan, berdoa untuk sementara, meminta perkenanan Tuhan, dan kemudian itu yang dijalankan. Ini walaupun sudah kelihatan ini untung ini ya. Ada sebuah tawaran ini, entah kerja atau apakah itu, saudara, kita harus selalu punya hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah fondasi dari segalanya. Dengan secara konsisten mencari Tuhan melalui doa, belajar Alkitab, dan bermeditasi, kita memperdalam iman kita dan semakin mengenal karakternya. Semakin kita mengenalnya, semakin mudah kita mempercayai dan menataatinya, bahkan di saat-saat sulit yang paling menentukan akan nasib kita. Jika kita sekarang mengabaikan hubungan ini, ya, kurang terlalu intim, tidak terlalu banyak berserang, akan sulit untuk tiba-tiba memiliki kekuatan untuk berdiri teguh pada waktu yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, menaati perintah Tuhan dalam hal-hal kecil. Saya pikir kita sudah pelajari pekan lalu, bahwa ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, kita akan teruji di perkara-perkara besar. Jadi tidak hanya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Karena percuma membangun hubungan dengan Tuhan, tapi pada ujungnya kita tetap melanggar perintah Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu akan sangat menentukan sejauh apa kita akan patuh. Tentunya sama dengan Daniel, ya. Aduh, saya akan kehilangan jabatan saya kalau saya berdoa selain kepada tidak berdoa kepada raja. Dan inilah yang terjadi. Kalau kita memikirkan untuk hal tersebut, saya pikir bagaimana Tuhan mau mempertahankan kita jika kita mempertimbangkan sesuatu di luar Tuhan. Jadi ketika Daniel mengerti bahwa hanya Tuhanlah yang memegang hidup saya, menjamin hidup saya. Jadi mengapa saya harus tidak berdoa kepada Tuhan? Itulah saudara, demikian juga mentaati perintah Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan seharusnya memengaruhi setiap tindakan kita. Dan itu akan dicerminkan, tindakan kita mencerminkan akan keimanan kita. Ya, jadi jika misalnya saya sedang kerja, saya dalam pekerjaan diminta untuk masuk hari Sabat, misalkan, tapi kemudian didapati saya ada di gereja, itu menunjukkan bahwa mengapa saya di gereja, dan itu menunjukkan bahwa itulah iman saya. Ya, oleh karena keimanan kita kepada Tuhan, maka kita akan mentaati firman Tuhan. Kesetiaan, ingat saudara, ini adalah dikondisikan. Kesetiaan dibangun sedikit demi sedikit. Jika kita setia dalam menaati perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kejujuran, integritas, kasih kepada sesama, atau disiplin diri, kita sedang melatih, boleh saya sebutkan di sini, otot-otot rohani kita. Ketika ujian besar datang, kita sudah terbiasa untuk patuh, bukan malahnya goyah. Pilihan untuk berkompromi sekarang bisa menjadi kebiasaan yang sulit untuk dipecahkan nanti. Jadi saudara, ya, saya sudah ajak, mari kita coba list
Daftarkan kelemahan-kelemahan kecil saya itu apa. Mungkin ya kurang jujur, ya suka bohong, atau mungkin kurang on time, atau mungkin ya apalah itu ya saudara, apalagi merujuk kepada penyembahan, buka sabat, tutup sabat, datang ke gereja, bagaimana saya terlibat, itu saudara. Dan kemudian coba gumuli, minta kekuatan Tuhan. Saudara akan list mungkin ada 10. Dengan pertolongan Tuhan mungkin beberapa waktu kemudian tinggal 5. Dan itu bisa dikembangkan. Kemudian mengembangkan pengetahuan Alkitab yang mendalam. Memahami nubuatan Alkitab. Oke. Memahami nubuatan Alkitab dan rencana keselamatan itu krusial, sangat penting. Dengan mempelajari Alkitab secara sistematis, kita akan mengenal mana kebenaran, mana yang salah. Ini akan membantu kita untuk membedakan antara penyembahan yang benar kepada Allah atau tipuan atau paksaan untuk menyembah patung atau lainnya di akhir zaman. Tanpa dasar pengetahuan ini, maka kita akan rentan terhadap penyesatan. Sehingga saudara, kalau kita mudah dibawa, digiring opini, oh harus begini, aduh di sana itu sudah begini, aduh jangan percaya. Nah, jika kita hanya emosi kita meluap-luap saja, wah betul ya, saudara, pilihan yang akan kita ambil hanyalah berdasarkan dengan opini orang lain. Dan fatal, saudara. Ini Adventive Movement, untuk sempalan-sempalan gereja kita. Ada banyak ministry-ministry ya. Kita harus kaji apakah itu untuk mendukung gereja atau justru bertentangan dengan gereja. Terkadang kita melibatkan diri dalam posisi seperti itu. Nah, saudara, mari kita terus mengkaji apa yang disampaikan oleh Alkitab dan juga tentunya dengan pena inspirasi. Sehingga pilihan yang akan kita ambil itu based on the scripture dan juga spirit of prophecy. Oke, baik. Kemudian yang keempat, berteguh melawan kompromi. Saya pikir mungkin kita suka untuk ulang-ulangi tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, kemarin disebutkan bahwa ya kan bisa aja dia ikat tali sepatu. Ya, saya tambahkan mungkin saja dia kasih ballpointnya, penanya itu dia jatuhkan dan kemudian dia ambil pun dengan pelan-pelan dan cukup lama. Atau ya mungkin ada nyamuk lewat kemudian tepuk dan kemudian menggaruk. Ya ada saja. Atau dia lihat mungkin pura-pura aja. Ini namanya kompromi, saudara ya. Oh ini rumput, ini kan lembadura, saudara. Rumputnya ini kok apa pura-pura aja dia. Dia nggak fokus untuk penyembahan sana, ya. Tapi sikap menunduk sudah menunjukkan keikutsertaan itu. Itulah namanya kompromi. Dunia terus-menerus memberikan tekanan untuk berkompromi dengan nilai-nilai dan kebenaran ilahi. Dengan menolak tekanan untuk menuruti tren duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bagaimana sudah tahu ini bertentangan? Kalau kita tidak rajin untuk kenal firman Tuhan. Ya kan? Nah, jadi tadi benar, saudara. Bertentangan dengan firman Tuhan. Kita sedang memperkuat tekad kita jika kita berdiri teguh untuk melawan kompromi, untuk tidak goyah saat mana tekanan lebih besar itu datang.
Setiap kali kita memilih kebenaran di atas prioritas atau kenyamanan, kita sedang melatih diri untuk setia di masa mendatang. Wah, saudara, ini semoga udah 4 ya, kiat-kiat bagaimana kita menentukan pilihan kita. Dan kemudian yang terakhir adalah mencintai kebenaran. Ketika Daud menyebutkan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allah, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Apa artinya Taurat itu ada dalam dadanya? Mazmur 40 ayat 9. Artinya bahwa dia menaruh kecintaan kepada firman Tuhan, kepada kebenaran. Orang yang mencintai kebenaran akan gemar, suka, ya, senang, bahkan antusias untuk melakukannya. Jadi, apakah kita sungguh-sungguh mencintai kebenaran lebih dari apapun, bahkan lebih dari kenyamanan pribadi, reputasi, atau termasuk kehidupan diri kita itu sendiri? Pilihan secara alami kecenderungannya adalah memilih kenyamanan, memilih benefit, ya. Tetapi saudara, kita tidak menaruh pilihan kita based on those things, tetapi kita menaruh pilihan kita pada kebenaran. Mau populer kek, mau terkenal kek, ya, mau susah kek, atau apa saja, tapi itulah jalan Tuhan, kita ikuti. Tapi jangan khawatir, saudara. Kemanapun kita melangkah, di situ ada persediaan Tuhan, lindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Nah, pilihan untuk selalu mencari dan membela kebenaran, mungkin ketika itu tidak populer, adalah persiapan penting. Ya, artinya tapi itu adalah sebuah proses bagaimana persiapan ini bisa kita lakukan. Mereka yang mengasihi kebenaran tidak akan mudah dibujuk untuk menyembah sesuatu yang lain selain Tuhan. Dan itulah kebenaran itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya pikir saya menghadirkan 5 poin penting yang boleh menjadi bagian kita. Ya. Baik, sebelum saya bacakan Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41 mengenai Niniwe, saya bacakan pena inspirasi dari Alfa dan Omega jilid 3 halaman 222. Minta maaf, saya tidak taruh ini di PowerPoint. Dia katakan begini tentang Niniwe. Nasib mereka telah terhindar. Allah Israel telah ditinggikan dan dihormati di kalangan dunia kafir. Hukumnya ditaati. Sejak saat itu, bertahun-tahun lamanya, barulah Niniwe jatuh sebagai mangsa bangsa-bangsa di sekeliling, karena melupakan Allah dan kesombongan yang congkak. Jadi sebetulnya, ya ini mungkin prediksi ke depan ya. Jadi balik kepada apa yang Yesus katakan di sini. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Dan kemudian apa jawab Yesus? "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Tanda apakah itu?
ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus memang benar sedang merujuk kepada peristiwa dia akan mati untuk dunia bagi kita. Dan dia menggunakan istilah kondisi Yunus yang berada di perut ikan. Tetapi ayat 41 cukup memberikan sebuah fakta. Pada hari penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya ada di sini lebih daripada Yunus. Saya cukup kepo ya. Mau cari tahu kira-kira Yunus ini benar-benar dia berbalik, dia bertobat atau tidak. Atau dia tetap ya seperti pendiriannya. Karena saya baca Yunus pasal 4, tidak ada indikasi bahwa ya sudahlah Tuhan, kalau memang Tuhan mau demikian, jadilah seperti itu. Itu seperti menggantung pasal 4 itu. Sikap Yunus seperti apa dan bagaimana reaksi Tuhan kepada Yunus. Tetapi dalam hal ini, Allah bekerja untuk bisa memberikan pemahaman kepada Yunus sehubungan dengan misi untuk penyelamatan. Baik, saudara, kita sudah selesai untuk mempelajari akan pelajaran ini. Jika kita melihat di sini bahwa gambaran tentang kesudahan, hari Minggu, hari Senin berbicara tentang kehidupan Yunus dan pekabaran yang dia bawakan. Ini sebetulnya gambaran untuk kesudahan atau akhirnya. Melalui Niniwe kita akan dapati bahwa mereka memilih untuk mempercayai akan pekabaran yang telah disampaikan. Sedangkan untuk 3 hari berikutnya ke depan, besok mulai, maka kita akan dapati gambaran tentang kesudahan. Dan itu tergambarkan melalui pengalaman kerajaan Babel. Niniwe merespon dan kemudian mencari rahmat Tuhan dan mereka bertobat dan diselamatkan ya. Dalam posisi hari itu mereka luput dari hukuman. Sedangkan untuk Babel nanti kita akan dapati bahwa Belsasar yang sombong, kemudian bagaimana pengeringan sungai Efrat itu dinubuatkan di dalam Yesaya, dan kemudian Kores juga namanya itu dinubuatkan oleh Yesaya. Tuhan yang atur semua ini, sudah. Dan kita melihat bahwa Babel lebih memilih untuk mengeraskan hati mereka. Dan apa yang terjadi? Akhirnya kerajaan Babel itu dikalahkan oleh pasukan Kores atau kerajaan Media Persia. Mari kita lihat ayat intinya terdapat di dalam Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, sahut Yunus kepada orang-orang di kapal, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Dia sampaikan tentang langit. Mengapa? Allah yang empunya langit, mengapa? Karena dari langit inilah datang angin yang keras, topan. Kemudian yang telah menjadikan lautan, karena pada waktu itu laut bergelora. Sayangnya, sayangnya dia memiliki keyakinan kuat ini. Bahkan termasuk ketika dia marah, dia ngambek kepada Tuhan.
dia tetap yakin Tuhan itu adalah Allah yang mempunyai langit yang menjadikan lautan. Tapi saudara, itulah ya artinya dari penuturan daripada Yunus, kita akan ya copy, kemungkinan paste, kita akan terapkan ini di dalam kehidupan pengalaman daripada Niniwe. Mereka memilih untuk takut akan Tuhan. Bagaimana dengan Babel? Kita akan lihat pelajaran ini untuk esok hari. Demikian yang bisa saya bawakan pada hari ini.